Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadratul mukarramun, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan serta kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat subuh dengan berjamaah berserta rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya yang ikuti daripada sholat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya sehingga kita tetap istiqomah pada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, kamu sekalian ada dalam keadaan sesat. Jadi semua manusia ini sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka yang duduk di sini hari ini adalah orang yang dilimpahkan oleh Allah hidayah. Kalau tidak, mustahil akan mau melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini di saat suasana yang dingin dan waktu subuh, waktu pagi adalah waktu yang sangat enak untuk tidur. Kalau bukan dengan hidayah Allah SWT, maka kita akan memilih untuk tidur daripada bangun untuk sholat subuh. Oleh karena itu Allah merintahkan kepada kita, fastahduni, mohonlah kamu sekalian kepada kami hidayah. Maka dalam surah Al-Fatihah Allah perintahkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, dinullah, agama Islam, yang tidak ada agama yang hak kecuali agama Allah. Ahdikum, ketika kita memohon hidayah kepada Allah, ahdikum, kata Allah, kami beri kamu hidayah. Alhamdulillah Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga ada keinginan kita untuk melakukan kebaikan yang diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan itu kita jalankan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswah kita
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita senantiasa iltizam, ya, istiqomah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnah-sunnahnya, ya, di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang memusuhi, mengingkari daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit hari ini orang-orang yang memusuhi para kekasih Allah, para auliaillah, sehingga Allah akan memerangi orang-orang yang memusuhi kekasih Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan mengumumkan perang. Jadi kalau Allah sudah mengumumkan perang, siapa yang bisa melawan Allah? Kekuatan apa yang bisa melawan dan menandingi Allah? Ya, kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan izramaita walakinnallaha rama, ketika kamu melempar, maka sungguhnya yang melemparkan adalah Allah. Ketika kita melempar, dicabut kekuatan kita oleh Allah, bisa enggak kira-kira? Ya. Kita lagi berdiri, dicabut kekuatan kita, jatuh kita. Qadar Allah kemarin, ya, seorang wali kota yang soleh, ya, ketika mau naik mimbar, diambil oleh Allah, kan, kekuatannya diambil oleh Allah, ruhnya. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Artinya apa? Kita tidak punya kekuatan apapun tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tinggalkan sebuah keangkuhan, sebuah ketakaburan. Karena proses kita saja, penciptaan kita adalah mimani yumna, dari tetes air yang hina gitu. Yang kalau didagangkan nggak bakalan ada yang beli gitu ya. Jadi jangan lalu kita menyombongkan diri. Bentuk penyombongan diri itu adalah batrul haq wa ghamtunas, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Hukum apa saja yang datang dari Allah, maka jangan pernah untuk ditolak. Karena yang didatangkan oleh Allah pasti haknya, pasti benarnya. Dan sedikit pun tidak meragukan terhadap hukum Allah. Maka orang yang meragukan tentang hukum Allah, yang menolak hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang sombong, dan itu adalah iblis. Kalau manusia, maka iblis dari jenis manusia. Kalau jin, berarti iblis dari jenis jin, ya. Nah, oleh karena itu apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka jangan pernah kita untuk membantah, jangan kita pernah untuk mempermasalahkan, sekalipun ya kita tidak menjalankannya, tetapi yakini bahwa itu adalah sunnah Rasul, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang inkar terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimakumullah, inna min asyrati sa'ah ayurfa'al ilmu. Dari tanda kiamat itu Allah akan mengangkat ilmu pengetahuan agama. Jadi yang diangkat adalah ilmu pengetahuan agama. Dengan cara apa Allah mengangkat ilmu pengetahuan agama? Biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para alim ulama, orang-orang yang faham dalam urusan agama, ya, orang-orang yang soleh, yang dalam ilmu pengetahuan agamanya, yang dekat dengan Allah, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik diangkatnya melalui diwafatkan, atau dengan cara dipenjarakan, sehingga dia tidak lagi menyampaikan dakwah terhadap umat. Orang-orang yang punya keberanian untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, maka mereka dikerangkeng agar mereka tidak lagi bisa menyampaikan risalah agama. Ini ciri kiamat. Ciri kiamat. Hatta idza lam tulgi aliman, sehingga kalau sudah tidak ada lagi orang alim,
maka yang muncul adalah hanya orang-orang bodoh. Maka jelas dalam hadis itu, inna min asratis sa'ah ayurfa'al ilmu. Kalau orang yang berilmu sudah wafat, sudah tidak ada, sudah tidak mau berdakwah, maka akan muncul ajahlu, kebodohan. Nah, kalau orang sudah bodoh, bodoh itu dalam arti bodoh dalam urusan agama. Sebab dalam urusan teknologi semakin hebat, tapi dalam urusan agama akan semakin rusak. Umat Nabi Nuh dulu tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, Wadan, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasra. Tapi ketika agama sudah ditinggalkan, patung yang dibangunkan, patung orang-orang yang soleh, yang tadinya hanya untuk dijadikan sebagai sebuah monumen saja, pada akhirnya dijadikan sebagai wasilah, pelantara, akhirnya disembah. Kenapa? Karena agama sudah ditinggalkan. Jadi ketika agama sudah ditinggalkan, orang alim sudah tidak berdakwah, orang alim sudah banyak yang meninggal, maka apa yang muncul adalah al-jahlu, kebodohan. Sehingga yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Maka kalau bodoh sudah muncul, kata Umar bin Khattab, innama tunqadu aral islami urwatan idza nasa fil islami man la ya'riful jahiliyah. Ikatan akidah, ikatan atau akidah umat ini akan pudar satu demi satu kalau muncul ya, sebuah generasi yang tidak mengenal tentang kejahiliahan, sehingga zina dianggap ibadah. Padahal dalam Islam ketika seorang mau menikahi seorang perempuan, seorang gadis atau siapapun, yang jelas dia menikah, tapi tujuannya adalah hanya untuk sementara waktu, hanya untuk menikmatin ya tubuh perempuan itu saja, maka ini adalah jelas haram. Nikah tujuannya untuk disakiti atau untuk menyakiti, maka ini adalah haram. Apalagi nikah mut'ah, maka itu adalah sama dengan zina. Oleh karena ikhwatal iman rahmatullah, hati-hati ya dengan kondisi zaman yang jababiro ini yang penuh dengan pemaksaan, sehingga yang batil dipaksakan seperti menjadi sebuah kebenaran. Bahkan mereka mencari-cari sebuah pembenaran. Kiamat tidak akan terjadi ketika masih ada orang yang adzan. Namun bukan berarti hari ini masih banyak yang adzan, oh masih jauh, oh enggak begitu. Karena bu'istu wa ana wasa'ah hakada, kata Rasul, aku diutus dengan kiamat itu jaraknya seperti ini, dekat gitu. Itu 14 abad yang silam Rasul bersabda begitu. Ya, aku diutus jadi Rasul dengan kiamat itu dekat seperti ini. Dulu, apalagi sekarang, maka tanda-tandanya hari ini sudah bermunculan di mana-mana. Ya, di antaranya adalah banyaknya kehancuran-kehancuran daripada akhlak manusia. Ya, kalau tadi bodoh sudah muncul, khamar sudah dijadikan sebagai minum kegemaran, apa yang akan terjadi? Wa yadharuz zina. Maka zina akan terjadi di mana-mana. Zina akan terang-terangan dilakukan. Ya khatal iman rahimakumullah. Maka pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah adalah masalah zina. Ya. Apa zina? Dalam Al-Mujma'ul Wasit dinyatakan bahwa zina adalah seseorang bercampur dengan seorang wanita, seorang laki bercampur dengan seorang perempuan, ya, tanpa melalui akad yang disyariatkan.
atau melakukan hubungan badan di luar nikah. Itulah zina. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang-orang yang beriman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Ini di sini ada larangan, la nahi. Jangan mendekati zina. Apa yang mendekatkan kepada zina dilarang. Apapun yang mendekatkan kepada zina dilarang. Maka pergaulan bebas yang tanpa batas laki-laki dan perempuan ini adalah haram, karena ini cara untuk mendekatkan manusia kepada perbuatan zina. Ya, bahkan sering saya sampaikan, ya, la yut'ana fi ra'si rajulin bimikhiyatin khairun min ayamasamra'atan la tahilullah. Bahwa lebih baik kepala ini ditusuk jarum besi, lebih ringan kepala ini ditusuk jarum besi daripada berjabatan tangan dengan perempuan yang tidak halal dijabat. Maka pergaulan bebas yang hari ini sudah terjadi, ini adalah merupakan cara untuk mendekatkan kepada perbuatan zina. Maka Allah larang, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji, ya, perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk, ya, perbuatan keji. Kekejian dan kemunkaratan ini tidak akan pernah dibendung, tidak akan pernah bisa dibendung. Dengan apapun manusia menghalangi untuk berbuat zina, tidak akan pernah bisa, kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan menjaga sholat yang 5 waktu. Umat terdahulu menjadi baik karena mereka adalah umat yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka Imam Malik rahimahullah menyatakan, la yusliha akhirah hadil umat ila man aslaha awalaha. Tidak akan ada generasi hari ini menjadi baik kecuali, ya, yang telah mengikuti, yang telah membuat baik generasi yang terdahulu, generasi para sahabat. Maka dikatakan sebagai, ya, generasi utama dari umat ini. Kalau sholatnya sudah ditegakkan, insya Allah, ya, zina ini akan terbendung. Karena itu Allah nyatakan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, manusia dipanggil oleh Allah melalui azan, hayya 'alas shalah, kencang di speaker. Ayo mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Ayo mari kita menuju kepada kemenangan. Gak mau orang diajak untuk menjadi menang gitu. Pengennya rugi terus. Bahkan kalau subuh ditambah as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Ulama memberikan, ya, penafsiran, yaitu mempersiapkan, ya, mempersiapkan untuk sholat subuh lebih baik daripada tidur. Bukan sholat subuhnya, sebab kalau sholat subuh nggak bisa dibandingkan dengan tidur. Sholat subuh wajib, tidur wajib apa sunnah? Mubah. Itu sunnah-sunnah acan. Ya, jadi tidur ini boleh, mubah, nggak wajib. Bagi orang yang nggak ngantuk, nggak usah tidur, silakan. Yang mau tidur silakan, yang nggak mau tidur silakan gitu. Tapi sholat wajib. Maka semua orang yang beriman wajib untuk sholat. Jelas, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat ini ada diwajibkan kepada orang-orang yang beriman.
kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Diwajibkan pada orang mukmin yang waktunya sudah ditentukan. Sudah ada waktunya gitu. Kata siapa enggak ada waktu salat 5 waktu dalam Al-Qur'an? Ya, maka aqimis sholata liduluki syami ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda, kan gitu. Ya, kata siapa enggak ada dalilnya gitu. Jadi banyak orang-orang yang memang mereka ingin merusak akidah umat, ingin membelokkan akidah dari akidah yang hak menjadi akidah yang sesat, ya. Jadi kembali as-sholatu khairum minan naum itu kata ulama, ya, dalam kitab I'anat Talibin bahwa mempersiapkan sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Jadi sebelum sholat subuh udah dipersiapkan gitu, udah mandi, udah wudu gitu kan, daripada tidur terus gitu kan. Persiapkan berzikir, baca Quran, baca sholawat, persiapan untuk sholat subuh. Ada tahiyatul masjidnya, ada qobla subuh atau sholat sunnah fajarnya. Yang kata Rasul menyatakan, ya, sholatul fajri, ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah fajar ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka rugi kalau orang tidur terus, sehingga ditambah dalam sholat subuh as-sholatu khairum minan naum dalam azannya gitu ya. Jadi sholat lebih baik daripada tidur, ya maksudnya adalah mempersiapkan sholat subuh lebih baik daripada tidur, bukan sholat subuhnya, karena sholat subuh tidak bisa dibandingkan dengan tidur gitu ya, tidak bisa dibandingkan. Kalau dibandingkan sholat subuh dengan tidur, berarti tidur juga baik, nggak sholat subuh juga baik, karena tidur itu baik gitu kan. Akhirnya orang nggak mau sholat subuh, padahal jelas kalau sholat subuh wajib, tidur mubah, ya, boleh saja ya kalau tidur. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa zina adalah merupakan dosa yang besar, ya, dosa yang besar. Lihat dalam sebuah hadis dari An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, qala, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayudan bin aqdam, ya Rasul, dosa apa sih yang paling besar? Ya tentunya dijawab oleh Rasul, ang taj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Yang pertama, engkau mengatakan atau engkau menjadikan Tuhan, ya, tandingan bagi Allah. Engkau menjadikan Tuhan tandingan bagi Allah. Jadi menjadikan yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Dengan bahasa lain adalah mempersekutukan Allah. Padahal Allah adalah Dia yang telah menciptakan kamu. Huwa khalaqaka. Allah adalah zat yang telah menciptakan kamu. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, sumayun, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala ang taqtula waladaka makhafatan ayat ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena khawatir ia makan denganmu. Membunuh anak karena takut dia miskin, ya, takut anaknya makan dengan kamu, takut hidupnya miskin, ya, takut membuat dia sulit, maka begitu melahirkan dibunuhlah tuh anaknya, ya. Qultu, kemudian aku tanya lagi, summa ayun, apalagi ya Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, ayu zaniya bihalilati jariyaka. Kata Rasul, dosa yang besar setelah itu adalah berzinah dengan istri tetanggamu. Berzinah dengan istri tetangga, pekan yang lalu kalau nggak salah ada disampaikan, sekali berzinah dengan istrinya tetangga itu lebih besar dosanya
dari 10 kali berzina dengan bukan tetangganya. Ya. Jangan berpikir kalau begitu berzinahnya jangan dengan tetangga. Nauzubillah min dalik, ya. Ya. Jauhan dikit gitu ya. Dengan orang Bekasi gitu ya. Walaupun 10 kali berzina kan tidak sebesar sekali berzina dengan istri tetangga. Ya, ini berpikiran iblis gitu. Ya, jadi bukan berarti tidak dosa besar berzina dengan perempuan yang bukan tetangga ya. Sama aja dosa besar, hanya jelas lebih dahsyat. Ya, lebih besar dosanya berzina ya dengan istrinya tetangga. Seperti dalam hadis 36 kali berzina dengan 36 kali berzina lebih enteng dosanya daripada dosa riba. Kalau begitu jangan makan riba, berzina saja. Kan lebih enteng dosanya. Ya bukan begitu. Ya. Jadi artinya saking besarnya dosa riba kan gitu. Ini saking besarnya zina dengan istrinya tetangga gitu. Ya sampai sekali berzina dengan istri tetangga lebih besar dosanya daripada 10 kali berzina dengan perempuan yang di seberang sana gitu kan. Nah, bukan berarti tidak dosa besar. Berzina dengan perempuan yang manapun dosa besar, yang namanya berzina dilarang ya. Maka ada solusi dalam Islam, nikah. Ada solusi dalam Islam, nikah. Ya, kalau memang nggak cukup 1 sampai 4 kalau sanggup. Tapi kalau nggak bisa adil kan gitu. Kan dalam surah An-Nisa kan jelas ayat 3. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Boleh 2, 3 atau 4. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau enggak sanggup adil, cukup 1. Ya, hijau liur. 1 saja pusing, apalagi 4 gitu kan. Makanya kata Ustaz Bunyamin mah orang yang poligami mah pantas gemuk, pantas istrinya 2 diurusin sama istrinya. Begeng, oh pantas begeng, mikirin bininya 2, ke sono dimarahin, ke sini dimarahin. Jadi ilmunya nyandung mah kudu kebal ceuli, kudu ngabudeg-budeg ceuli cenah gitu. Nah, maka Allah memberikan pelajaran pada kita, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dah cukup saja kalau memang enggak sanggup bersikap adil ya. Enggak usah kalau cek orang Sunda mah tong sok ngarawu jeung siku. Ngarawu jeung siku teh monyet. Yang ini lagi makan, ini ngambil lagi. Ini ada temennya datang nih, kakinya monyet tuh. Ya, jadi monyet begitu. Tangan kiri kanan sudah megang, mulutnya sedang makan, kakinya juga main. Nggak boleh diambil orang, tuh monyet. Jadi ada orang yang rakus seperti itu bergurunya ke monyet. Nggak boleh orang lain kaya, yang kaya cukup sendiri doang. Padahal kalau hidup kaya sendiri, yang lain sudah mati semua, nggak ada kebahagiaan di dunia. Ada di sini yang mau hidup sendiri, yang lain sudah meninggal semua, hidup sendirian, harta berlimpah di mana-mana. Ada nggak kebanggaan kira-kira? Hidup ada kebanggaan itu karena ada orang lain. Ya, hidup kita bangga ini karena ada orang lain. Kalau nggak ada orang lain, nggak ada kebanggaan. Apa yang perlu kita banggakan kepada manusia gitu? Ya, kita kan masih mau dibanggakan oleh manusia daripada oleh Allah gitu. Jadi kalau manusianya sudah meninggal semua, tinggal sendirian kita di dunia, nggak bakalan kita merasa bangga, apalagi bahagia gitu. Ujung-ujungnya apa? Akan bunuh diri, ya, akan bunuh diri. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi sebuah dosa besar, ya, melakukan sebuah perzinahan. Oleh karenanya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir,
fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'aha du mahramin minha fa inna salisahuma asyaiton. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama muhrimnya. Ngobrol duaan gak ada muhrimnya, yang ketiga setan. Maka banyak dan munculnya perzinahan itu begitu. Maka dilarang orang duduk berdua-duaan di tempat yang tersembunyi ya dengan wanita yang tidak ada mahram. Ya, fa inna salisahuma asyaiton, karena yang ketiga adalah setan. Dan setan akan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu an dinyatakan pangtolako fa'ataina ala mislit tanur fihi lagatun wa aswatun. Kata Rasul, kami berjalan dan sampai kepada suatu bangunan serupa tungku api. Lalu di situ kedengaran suatu suara yang hiruk pikuk, ya, suara yang menjerit-jerit. Fatola'na fihi, lalu kami tengok, kata Rasul, faida fihi rijalun wa nisaun uratun. Begitu ditengok, ternyata di situ ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfar minhum, dari bawah mereka datang kobaran api. Di bawah mereka laki-laki yang telanjang dan perempuan yang telanjang itu kobaran api yang sangat dahsyat. Fa idza atahum dalika al-lahabu dau. Dan apabila kena nyala api itu mereka menjerit-jerit saking panasnya. Ya, kita jangankan api neraka, api naroko wae nyengir gitu. Ada orang lagi asik merokok gitu kan. Kalau merokok pakai tangan kiri ya, jarang pakai tangan kanan ya. Saya lihat yang merokok jarang pakai tangan kanan. Betul nggak? Kenapa? Karena ngerokok ini bukan perbuatan baik, makanya biasanya pakai tangan kiri. Seperti cebok, nggak ada orang cebok pakai tangan kanan. Cebok ke tangan kiri kan. Yang ngerokok juga begitu, karena ngerokok itu bukan perbuatan baik ya. Maka ada orang tasawuf mengatakan adukhon bawalu syayatin gitu. Ya, rokok itu kencingnya setan gitu. Kata orang tasawuf begitu. Maka kalau ada orang bilang merokok makruh, ya boleh bilang merokok makruh, tapi jangan diisep. Kunyah. Kalau dikunyah bisa jadi makruh. Kalau diisep, apalagi di kerumunan orang banyak, asapnya mengganggu orang. Mengganggu itu nggak boleh. Maka nggak boleh dalam bahasa Arab, haram. Apalagi di kendaraan, di angkot jam 12 siang, berdesak-desakan, merokok sendirian. Yang nggak merokok kena nggak tuh? Ya, terganggu enggak? Ketika terganggu, maka itu hukum terganggunya itu haram. Walaupun haramnya tentu berbeda dengan haram narkoba. Haramnya berbeda dengan haram zina. Haramnya beda dengan haram makan daging babi gitu kan. Yang jelas tidak boleh kan begitu, mengganggu orang. Jadi kalau bilang makruh silakan, nggak usah diisep. Ya, dikunyah saja gitu. Ini tidak mengganggu orang. Jadi yang dikatakan haramnya boleh jadi dari mengganggunya atau dari kesehatan, ya, dari kesehatan. Karena tidak boleh juga kita merusak kesehatan. Baik. Jadi jangankan api neraka, api naroko saja kita sudah panas, ya. Qultu man haula'i? Aku bertanya, siapa mereka itu? Qala, maka dia menjawab, wa amar rijalu wa nisa'u al-uratu, adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang itu alladzina fi mislit tanur, yang ada di atas tungku api, az-zunatu waz-zanawat, adalah orang-orang yang zina, laki-laki yang berzina, ya, perempuan yang zina dan laki-laki yang berzina. Jadi orang-orang yang berzina nanti akan dibakar, ya,
di atas tungku api neraka. Nauzubillah min dalik. Ya, maka Islam memberikan solusi nikah. Ya, nikah ini adalah sebagai solusi untuk menghindari daripada perzinahan atau menjaga daripada sebuah kehormatan. Ya. Jadi jangan sampai ada orang yang sudah mampu untuk nikah tidak mau nikah, malah berzina. Ini jelas adalah merupakan sebuah dosa besar. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, maka an Jabirin Abdillahil Ansar anna rajulan man aslama ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dari daerah Aslam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahaddatsahu annahu qad zana fasyahida ala nafsihi arba'a syahadatin, lalu mengutarakan kepada Rasul bahwa dirinya benar-benar telah berzina. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul yang dia mengaku menyatakan dirinya telah berzina. Ya, kemudian ia mempersaksikan atas dirinya dengan mengucapkan 4 kali sumpah. Jujur nih orang ya. Kenapa? Karena ingin dia membersihkan jiwanya daripada perbuatan zina. Dia sampai bersumpah 4 kali, wallah saya sudah melakukan zina ya Rasul. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parujima wa kana qadis hina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepadanya untuk dirajam. Ya, dirajam. Dirajam itu dilempari batu ya sampai mati. Jadi ada kata ulama dikubur badannya, ya ada yang menyatakan setengah badan, ada yang sampai lehernya, lalu dilempari dengan batu yang cukup untuk dilemparkan. Ini tidak mungkin sekali lempar itu mati kan, makanya dirajam itu dilempari. Ya, siapa dan itu disaksikan ya oleh orang-orang yang beriman. Jadi betul-betul mereka itu di dunianya sudah seperti itu. Nah, maka kalau sudah dirajam, ya hukuman yang memang diperintahkan, had yang diperintahkan di dunia seperti itu, maka dia sudah menyelesaikan hukumannya. Jadi dia bertaubat, dia mohon ampun kepada Allah, lalu dirajam. Maka dia dibersihkan dari dosanya. Hari ini nggak ada orang yang seperti itu, bahwa saya sudah berzina, tolong saya dirajam, kan? Nggak ada. Orang yang di Aceh saja yang dicambuk, ya menuai permasalahan, ya. Kenapa? Karena negara ini bukan negara Islam, sehingga hukum Islamnya tidak ditegakkan. Padahal wajib ya untuk ditegakkan yang namanya hukum Islam itu wajib. Walaupun ya bukan negara Islam, tapi ketika sudah memiliki ya pengadilan, ya memiliki pengadilan atau sebagai wadah untuk menghukuminya, ya maka harus dilakukan. Karena di Indonesia tidak ada, maka tidak bisa untuk melakukan itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khataban nas. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Umar bin Khattab berkhutbah ya di hadapan orang-orang ya pada suatu hari. Ya, Umar bin Khattab berkhutbah, innallaha ba'asa Muhammadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, dengan membawa kebenaran, wa anzala 'alal kitab, dan diturunkan, diberikan kepadanya Al-Qur'an. Pakana mimma anzalallahu ayatul rajmi, dan di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat yang diturunkan oleh Allah adalah tentang rajam. Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'ainaha, kami telah membacanya, kata Umar bin Khattab,
dan merenungkannya dan menghafalkannya. Rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merajam dan kami pun sepeninggal beliau merajam juga. Jadi Umar bin Khattab ketika Rasul telah wafat, maka ketika ada orang yang berzina dirajam juga. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun. Kata Umar bin Khattab, saya khawatir jika zaman yang dilalui orang-orang sudah berjalan lama, ini zaman seperti sekarang ini, zaman yang sudah berlalu lama nih, ayyakula qailun, ada seorang yang mengatakan, wallah, demi Allah, ma najidu ayat rajmi fi kitabillah, kami tidak menemukan ayat tentang rajam dalam kitab Allah. Kami takut, kata Umar bin Khattab, ada orang yang mengatakan begitu. Seperti tadi, tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Nah, Umar bin Khattab khawatir ada orang yang mengatakan, wallah ma najidu ayat rajmi fi kitabillah, kami tidak menemukan ayat tentang rajam dalam Al-Quran. Fayadilu bitarki faridatin anzalallah, sehingga mereka tersesat. Kenapa tersesat? Disebabkan meninggalkan kewajiban yang diturunkan oleh Allah. Apa kewajiban yang diturunkan oleh Allah? Adalah warajmu fi kitabillahi haqqun ala man zana idza uhsina. Ya, bahwa rajam di dalam kitab Allah ini adalah hak, ya, dan wajib dijalankan terhadap orang-orang yang zina muhsan. Apa zina muhsan? Zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah pernah nikah. Ya, orang yang sudah pernah nikah, ya, dia berzina, baik laki-laki ataupun perempuan, duda, ya, janda, berzina. Bahkan ada mantan suami dan istrinya ketemu, lalu dia melakukan hubungan lagi di luar nikah, itu zina. Ya, dia sudah cerai, ya, udah sekian tahun, ketemu lagi, muncul lagi hasratnya gitu, ya, berzina. Maka yang demikian itu wajib dirajam, ya. Minar rijali wan nisa'i idza qamati bayinatin au kana al-habalu aw i'tirafu. Baik itu laki-laki maupun perempuan, jika bukti sudah jelas. Apa bukti yang sudah jelas? Al-hablu atau al-habalu, sudah hamil, sudah jelas hamil, atau aw i'tirafu, atau berdasarkan pengakuan, ya, seperti tadi. Ya, laki-laki dari Aslam mengaku saya sudah berzina sampai 4 kali sumpah. Gitu. Lalu bagaimana yang goir muhson? Ya, yang goir muhson, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, azaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, maka masing-masing dia didera 100 kali, ya, dicambuk 100 kali. Ini yang belum pernah nikah, ya, bujangan dan perawan yang berzina, maka dicambuk 100 kali. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah merasa belas kasihan, ya, kepada keduanya untuk menjalankan aturan Allah ini. Jadi jangan sampai ada belas kasihan, ya, sehingga mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Kasihan, akhirnya tidak jadi dicambuknya. Maka ini dilarang untuk merasa belas kasihan. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kata Allah, jikalau kamu memang orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, jangan belas kasihan ketika ada orang yang berzina, cambuk, kata Allah, gitu, 100 kali. Wal yashhad adzabahum ta'ifatu minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekelompok dari orang-orang yang beriman. Jadi disaksikan,
Ya. Oleh siapa yang menyaksikan adalah orang-orang yang beriman. Ya. Bahkan dalam hadis ya bahwa orang yang berzina seperti itu lalu wanapiu sanatin, diusir dari kampung itu selama 1 tahun, nggak boleh ada di kampung itu, diusir selama 1 tahun. Ya, di negara kita bukan diusir, yang ketahuan berzina dinikahin, apalagi udah ketahuan hamil dinikahin. Artinya ini adalah memberikan pelajaran, nggak apa-apa kita zina nanti juga kalau sudah hamil mah dinikahin juga. Ada orang tuanya yang nggak setuju, akhirnya berzina. Begitu sudah hamil, orang tuanya mau malu, akhirnya mau gak mau dinikahkan juga. Nah, ini adalah yang menjadikan sebab kenapa banyak perzinahan, karena ketika orang berzina ketahuan, bukan dihukum, bukan dicambuk, malah dinikahkan. Itu padahal kalau Islam menegakkan hukum tentang rojam, ya, tentang cambuk, maka mereka harusnya dilakukan itu. Nih, dalam sebuah hadis an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudu'ani, ya, ambillah dariku, qad ja'alallahu lahuna sabila, sungguh Allah telah menjadikan jalan keluar untuk mereka. Al bikru bil bikri jaldu mi'ati wa nafiyu sanatin wa saibu bi saibi jaldu mi'atin wa rajmi. Nah, pemuda ya dan gadis yang berzina maka didera 100 kali, wa nafiyu sanatin, dan diusir dari kampung itu selama 1 tahun. Wa saibu bi saib, ya, nini jeung aki-aki, ya, orang yang sudah pernah nikah, ya, orang yang sudah pernah nikah mau masih muda mau tua sama aja, orang yang sudah pernah nikah gitu ya. Jaldu mi'atin, dirajam cambuk 100 kali, warajmi, kemudian dirajam. Jadi dalam hadis ini dicambuk dulu, setelah cambuk baru dirajam, ya, dilempari dengan batu sampai mati. Ini adalah had, ya, ini had, sehingga had atau hukuman dilaksanakan ya dengan syarat tadi pengakuan sendiri dan disaksikan dalam satu pelaksanaannya oleh para saksi, ya, orang yang beriman. Berapa menit lagi? Baik, ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Jadi banyak ayat-ayat, banyak dalil yang memberikan satu penjelasan kepada kita, ya, bahwa yang namanya zina jelas adalah dosa besar, dan hari ini zina itu hampir tidak lagi dijadikan sebagai bentuk aib, tidak lagi diyakini sebagai bentuk kekejian, ya. Buktinya mana? Ya, perzinahan terjadi di mana-mana, bahkan tetangga dengan tetangga, ya, guru dengan muridnya, dengan santrinya, ya, ini sudah terjadi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi sebuah rasa bahwa zina ini adalah merupakan dosa besar. Padahal zina adalah merupakan dosa besar yang sangat membahayakan, dan tentunya ya hukumannya ini sangat berat, sehingga yang sudah nikah berzina maka dia harus dirajam, ya, sampai mati. Bagi gadis dan bujangan yang tentu belum pernah nikah, maka dia didera 100 kali dan diasingkan, diusir dari kampung halamannya selama 1 tahun. Jangan ada di kampung itu, ya, selama 1 tahun. Itu aturannya. Nah, di kita yang terjadi ketika ada perzinahan, ya, digerebek atau digerebek ketika ketahuan dia berzina lalu dinikahkan, ya, sehingga pada akhirnya kalau ada orang-orang yang
dia tidak punya duit untuk nikah ke KUA, akhirnya dia berzina. Kalau sudah berzina ketahuan, akhirnya ditikah paksakan tanpa bayar gitu ya, gratis. Aduh, nauzubillah min dzalik. Jadi banyak perangkat-perangkat yang menjadikan manusia hari ini nekat akhirnya untuk berbuat zina. Nah, baik, itu saja yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita daripada dosa dan maksiat, jaga keluarga kita daripada dosa dan maksiat. Maka tentu kewajiban kita sebagai kepala keluarga memberikan pendidikan yang hak, pendidikan yang baik dan benar terhadap istri dan anak-anak kita, sehingga kita mampu untuk menjawab persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh malaikat nanti kepada kita. Dengan kata lain, kita mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia yang fana ini, mulai dari akil baligh sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah, mohon bimbingan kita kepada Allah agar kita senantiasa dimudahkan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang disampaikan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.